Brought to you by Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia. Techno-Orientalism has intricate revelations to the rising of Asian hate, as Asians are often portrayed as socially unequal to other races in cultural productions, specifically in science fiction. This signifies the embodiment of condescending Asian stereotypes. Additionally, these stereotypes have been romanticizing Asians in a discriminative nature. The situation was worsened by a consequential hike in anti-Asian hate crimes that has been happening all over the world due to the COVID-19 pandemic. These everlasting stereotypes of Asians have been severely normalized to the extent of portraying it as justified. Therefore, Asians are prone to deleterious psychological and physical effects that would affect their productivity, income, safety, and social recognition. In this episode of Ideation, we will have a productive discussion regarding how Asian hate blossoms into severe pathological situations and how it affects Asian, especially Asian artists, to express their authenticity without the burdens of heavily notorious stereotypes. This is your host speaking, and welcome to the FUCI Chapter We Ideation Techno-Orientalism, how Asian hate emerged from Western pop culture. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of the mass extinction. What you can talk about? Jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Hai Foreign Policy Enthusiast, kembali lagi ini bersama aku Anissa selaku host podcast Ideation. Nah, gak terasa kita udah mencapai ke episode 10 dan hari ini aku udah bersama Prita. Mungkin aku sapa dulu kali ya Prita. Hai Prita. Hai Nisa. Oke, nah jadi sebelum mulai aku bakal bacain dulu profil dari Prita ini supaya kita lebih kenal dekat nih sama Prita. Jadi Prita ini dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prita menjabat sebagai Staff of Internal Affairs Division FUCI Chapter E Board of 2021. Prita juga pernah menjadi substance writer di World in Snap article. Nah mungkin kita sapa lagi kali ya Prita. Halo Prita, gimana kabarnya nih sekarang? Halo Nis, alhamdulillah baik-baik aja. Kalau Nisa gimana? Aku sih alhamdulillah sehat terus. Mungkin lagi sibuk apa nih Pet? Selain tadi yang disebutin di profile tadi. Aku akhir ini paling baca-baca berita sama ikutin apa aja sih yang lagi breaking news sama yang lagi trending aja sih Nis. Sama paling aku juga suka lagi olahraga. Gila, keren banget. Dan bener banget nih, Prita emang suka banget bahas yang lagi happening. Salah satunya tentang Asian hate. Nah, Prita datang ke sini dengan membawa judul Techno-Orientalism: How Asian Hate Emerged from Western Pop Culture. Nah, Prit, ini mungkin kalau dari judul nih, gue tahu nih Western Pop Culture apa. Tapi Asian hate sendiri nih gue masih rancu gitu. Kayak Asian hate itu siapa yang di-hate dan Asian apa yang di-hate gitu. Dan dari judulnya juga Techno-Orientalism nih, apa sih itu gitu. Mungkin bisa jelasin dulu kali, Prit. Oke, jadi aku mulai ya Nis. Kalau Asian hate itu sebenarnya merupakan aksi yang rasis dan diskriminatif yang ditunjukkan kepada keturunan Asia, terutama this is happening in the United States of America. Nah, sentimen ini itu udah mendarah daging di mayoritas warga Amerika Serikat sejak imigran keturunan Tiongkok tuh datang dan mereka menetap dalam jumlah yang banyak. Nah, ini tuh berawal dari tahun 1850-an. Nah, sebagian besar imigran dari Tiongkok ini mereka bekerja tuh di sektor pertambangan dan juga konstruksi jalur kereta api. Dan permintaan demand akan tenaga kerja mereka itu sangat tinggi. Jadi muncullah sentimen kalau they take over non-POC's jobs di Amerika gitu. Terus sampai-sampai ada juga undang-undang pengecualian Tionghoa atau Chinese Exclusion Act. Dia tuh dikeluarkan tahun 1882. Tujuannya itu adalah untuk melarang imigran asal Tiongkok masuk ke Amerika selama 20 tahun. Tapi akhirnya ini dicabut pada tahun 1943. Kalau kita masuk ke science fiction nih Nis, Asians itu sering banget dieksploitasi karena adanya xenofobia di dunia budaya barat. Jadi
persepsi tentang orang Asia itu di Western pop culture itu dianalogikan sebagai gateways to the future. Jadi di familiar jadi Asia itu familiar dengan futurization gitu. Jadi hyper technologized worlds. Oke, mungkin kalau tadi lo jelasin berarti ini gue tarik garis sedikit kayak Asian hate di sini berarti aksi rasis terhadap keturunan Asia khususnya East Asian yang ada di Amerika Serikat ya berarti. Yap, bener banget Nis. Dan juga ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari judulnya Techno-Orientalism ini berarti terdengarnya ya menurut gue ini sounds edgy dan catchy, tapi kalau dilihat dari penjelasan lo tadi itu artinya kayaknya sedikit negatif ya, bahkan negatif banget gitu. Mungkin kayak supaya pendengar kita juga lebih paham gitu, bisa jelasin nggak kayak Techno-Orientalism itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, jadi Techno-Orientalism itu sebenarnya refer ke stereotype dan deformations yang ada tentang populasi dari terutama ya orang Asia yang terutama tuh East Asian. Kenapa East Asian? Karena populasi mereka cukup tinggi kan di Amerika Serikat dan usually orang Asia itu direpresentasikan oleh orang East Asian. Nah, Techno-Orientalism itu juga merujuk kepada ada suatu istilah namanya Yellow Peril. Yellow Peril ini udah ada dari zaman Mongolia invasion of Europe back then, dan dia itu dikaitkan dengan flood of cheap labor threatening to diminish the earning power of non-POC immigrants. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi, orang-orang Asia ini they take over their jobs di Amerika Serikat. Jadi muncul adanya Yellow Peril ini juga. Nah, sentimen-sentimen ini kemudian digabungkan, dimix dengan limited knowledge of Asia, Asians, and Asian culture in the West. Jadi, author science fiction ini mereka membuat suatu persepsi tentang orang Asia itu dengan keterbatasan pengetahuan mereka tentang orang Asia. Jadi misleading stereotypes-nya. Oke. Nah, selain itu Nis, pada zaman dahulu, masyarakat Barat tuh nggak terekspos terhadap kebudayaan Timur. Jadi mereka membuat persepsinya tuh sesuai dengan apa yang hanya mereka lihat dari surface-nya aja. Jadi penggambaran tokoh-tokoh fiktifnya itu nggak terlalu detail penggambarannya. Selain itu Nis, orang Asia itu juga nggak menambahkan dimensi kepada karakter untuk menjelaskan identitas tentang orang Asia. Tapi instead, they only take on literals in science fiction just because of their exoticness. Just because they're exotic gitu Nis. Berarti ini tuh mereka ada dalam satu karakter itu bukan karena memang dibutuhkan, tapi lebih ke penambah pemanis lah ya. Yes, so true. Jadi they only karakter Asia itu hanya ada untuk plot, bukan sebagai identitas Asia, tapi hanya sebagai pemanis yang Anissa tadi bilang. Jadi it's only because of their exotic and their Asianness that they can offer to the plot. Selain itu, ada juga nih portrayal dari wanita Asia pada tahun 1960 dan 1970-an ini. Dia cenderung dinilai sexualizing. Jadi they sexualize the role of Asian woman, yang dibilang kalau orang Asia ini terutama yang wanita tuh hanya sebagai objek untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki non-POC. Oke. Jadi adanya stereotip ini yang membuat orang Asia tuh cenderung direndahkan di Western pop culture. Selain itu, ada juga whitewashing terutama di dunia Hollywood. Jadi banyak banget yellow face. Jadi kayak misalnya peran-peran orang Asia diperankan oleh non-POC. Jadi, kita jelasin dulu kali ya nih, non-POC itu apa ke para pendengar biar lebih familiar. Oh ya, boleh. Jadi sebenarnya non-POC itu adalah POC itu adalah people of color, yang berarti they came from different backgrounds other than Caucasian. Jadi bisa Asians or bisa races lainnya selain Caucasian. Jadi itu namanya people of color. Lalu selain itu ada representasi orang Asia dalam dunia Western pop culture itu sangat kurang. Jadi stereotip ini makin
kuat karena representasi orang Asia tuh juga kurang kan. Iya, benar. Selain itu, Techno-Orientalism tuh juga muncul karena the rise of Japan, terutama pada tahun 1980. Perekonomian Jepang itu mulai mengalami kenaikan yang signifikan, economic success yang signifikan. Jadi, orang Amerika itu menganggap ini adalah sebuah threat kepada perekonomian mereka juga. Jadi, they take this as a matter of urgent national interest. Jadi, it will require Americans to prevent Japan economics to rise gitu. Jadi, mereka malah memperkuat stereotip ini untuk dia tidak mau kalah dari kekuatan perekonomian Jepang. Nah, kepanikan dari kenaikan ekonomi Jepang ini membawa suatu hasil kepada film-film Hollywood yang cenderung techno-orientalis, bukan cenderung lagi ya, malah techno-orientalis. Contohnya ada Blade Runner and The Matrix. Jadi dia memvisualisasikan anxiety-nya Amerika terhadap kesuksesan dan kenaikan ekonomi dari Jepang tersebut. Oke, berarti kalau gue simpulin sedikit tadi, techno-orientalism ini maknanya lebih ke bagaimana Barat itu, perspektif Barat melihat negara-negara Asia gitu sebagai yang dipandangnya eksotis dan kehidupannya tuh udah maju, canggih gitu. Berarti sebenarnya techno-orientalism itu adalah dari sudut pandang orang-orang Barat berarti kan ya, Prit? Yes, so true. Nah, yang muncul, yang menjadi pertanyaan dari gue adalah kenapa bisa sih muncul stereotip orang-orang Asia gitu, khususnya dalam film-film itu gitu. Maksudnya kalau tadi kan mungkin udah dijelasin kayak sejarahnya, tapi bentuk konkretnya gitu loh, kayak kok bisa ada akhirnya bentuk-bentuk stereotip itu dalam film gitu. Oke. Jadi selain tadi yang udah aku jelasin, itu juga diperparah dengan adanya Perang Dunia. Oke. Nah, Perang Dunia ini stereotip yang dihadapkan terhadap Asian woman yang desexualized itu masih terbawa sampai ke Perang Dunia itu. Jadi banyak banget nih diskriminasi yang dihadapkan kepada orang Asia pada saat Perang Dunia tersebut, terutama orang Jepang dan Tiongkok. Jadi mereka dihadapkan kepada spotlightnya tuh negatif dan dianggap sebagai evil Asians. Nah, stereotype inilah yang membawa ke Western pop culture. Jadi peran-peran Asia itu either they're villainous, evil, or they're just there for love. Jadi kayak mereka dibuat peranannya tuh peranan-peranan yang jahat atau enggak peranan-peranan yang bisa ditertawakan gitu nih. Oke, I see. Contohnya ada di Breakfast at Tiffany's, walaupun ini bukan science fiction, tapi I feel like I need to masukin ini. Di Breakfast at Tiffany's ada namanya Mickey Rooney, dan juga ada peran orang Asia yang dapat untuk condescending to serve POC man, contohnya di Gangadin. Jadi Asian characters itu take on lead roles in science fiction itu tadi aku ulang, not because they're Asian, but because of what their Asianness offers and its intrinsic exotic establism of them as the other gitu nih. Oke nih, so selain itu aku juga mau kasih contoh lagi dalam buku The Wind Up Girl. Jadi identitas para karakter Asia itu harus di-label. Nah, labelization itu that's what matters the most gitu loh di buku itu. Kayak misalnya the character being Chinese and the character being Korean or being white itu makes a difference. Padahal seharusnya it doesn't have to make a difference kan. We're all made equal. Kayak if you're Chinese, Koreans, or if you're even American, we're all equals. Nah, tapi di buku ini itu dan di budaya Western pop culture, being Chinese and being Korean tuh is different. Jadi kalau misalnya you're supposed to be Korean but you're actually Chinese di plot itu, it will make a big difference for the plot. Jadi ethnic identification-nya itu berbeda. Sedangkan kalau yang non-POC, they don't have to be labeled. Nah, this labelization ini yang membuat disrupted lah identitas orang Asia di Western pop culture. Nah, selain itu, di The Wind Up Girl ini, peran Asia juga dehumanize lewat mechanization of Asian countries. Jadi, di dunia ini kan paling banyak negara yang populasinya paling banyak itu adalah China dan
Tiongkok dan India kan. Nah ini fakta ini juga masuk ke dalam budaya Western pop culture. Jadi orang-orang India dan orang Tiongkok itu mereka disosialisasikan dengan cheap and replaceable labor. Nah jadi ini sampai ada di science fiction peran-peran mereka ini dehumanize sebagai mechanical and dehumanized labor. Begitu nih. Nah selain itu ada juga nih, kalau di film-film itu biasanya orang Asia dilihat dari perspektif yang colonized. Nah dari mereka berbusana aja tuh udah berbeda. Nah are you familiar with the term Cheongsam? Oh, I know. Karena gue dan keluarga gue suka nonton film Hong Kong dulu, jadi cukup familiar sama pakaian Cheongsam gitu. Mungkin ini kali ya, kasih brief introduction dulu kayak apa itu Cheongsam kali ya, Prit? Boleh. Jadi Cheongsam itu semacam pakaian untuk biasanya sih kalau hari raya Imlek tuh kan teman-teman kita yang merayakan biasanya perempuan tuh suka pakai namanya Cheongsam. Probably sebutannya lain-lain karena Cheongsam itu dari bahasa Kanton dan biasanya dituturkan di Hong Kong. Jadi kalau mungkin bahasa Mandarinnya kipau gitu. Dan Cheongsam ini menarik karena Cheongsam ini salah satu pakaian tradisional dari Tiongkok yang sudah di westernisasi gitu. Dia itu kan tampilannya cukup fit to the body gitu kan. Sedangkan kalau yang dulu-dulu Cheongsam itu dia lebih loose gitu modelnya. Nah ini juga salah satu istilahnya Cheongsam itu sebagai istilahnya atribut yang cukup penting dalam pop culture. Kenapa? Karena kalau misalkan di Cheongsam itu kan memang pakaiannya cukup ketat ya. Nah itu tuh di Western pop culture itu jadi sesuatu yang kesannya very eksotis gitu, lebih kayak gitu sih. Dan menurut gue juga beberapa artis keturunan Chinese American actress, contohnya kayak Nancy Kwan, kalau misalkan ada yang tahu Nancy Kwan, nah itu dia kan introduce di Cheongsam gitu, dan dia berusaha untuk memperkenalkan itu ke halayak Amerika, tapi malah misinterpretasikan kayak gitu. Iya benar banget sih Nis, setuju banget. And that was a very informative definition of Cheongsam. Jadi seperti apa yang tadi Anissa bilang, Cheongsam itu memang salah satu embodiment of this stereotypes di Western pop culture. Jadi yang awalnya loose di mata para Westerners itu dibuat menjadi fit to the body banget. Jadi itu seperti object of exotic desire. Padahal seharusnya itu adalah baju tradisional yang memang membudaya banget dan budayanya yang sangat tinggi gitu di Tiongkok terutama. Selain itu ada juga dari Tomorrow Never Dies yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Dia pernah ada satu scene di gala dia memakai suatu dress yang high collared, yang kalau di-compare kepada peran aktor-aktor non-POC lainnya tuh agak outfitting gitu, jadi nggak sesuai dengan kondisinya. Jadi dia nggak dibuat cocok dalam film itu, padahal dia adalah perannya di situ. So it's quite weird to see that kind of scene. Okay. Nah, selain itu ada film Ninis, ada film yang lebih populer namanya Ex Machina. Pasti you're familiar with that film, right? Ya, cukup familiar. Ya, jadi di Ex Machina ini terdapat satu peran namanya Kyoko. Dia ini dimainkan oleh Sonoya Mizuno. Dan di film tersebut, she plays a role as a silent Japanese servant yang is not fluent in English. Dan gak cuman dia itu silent, dia tuh juga compliant and obedient. Dan dia harus men-serve namanya Nathan. He's a POC man. Dan without complaint, jadi padahal si Nathan ini suka mistreatment dia, even si Kyoko ini has to fulfill Nathan's sexual desires. Now, what do you think of this, Nis? Menurut gue sih kalau ini Ex Machina, apalagi karakter robot Kyoko ini benar-benar visualisasi dari framing Barat terhadap Asian woman gitu, kayak kadang sering dikaitkan dengan kayak geisha girl stereotype gitu kan, yang dia submisif, terus yes man, penurut gitu. Dan ini juga sebenarnya hal yang cukup relevan gitu, bahkan kayak
di Indonesia sendiri juga perempuan diharapkan society seperti itu gitu. Jadi I think it's really visualization dari apa yang mereka ini maksudnya adalah orang-orang barat ini harapkan gitu dari Asian woman khususnya. Kalau menurut gue gitu sih. Iya bener banget sih Nis. Ini juga the embodiment of like a discriminative stereotype towards Asian woman. Ada juga film yang baru-baru ini dirilis namanya Raya and the Last Dragon dari Disney. Oh iya, itu cukup populer lah ya istilahnya, karena salah satu animasi Disney yang dia membawa banyak budaya ya dalam filmnya gitu. Yes, bener banget. Jadi ini film Disney pertama yang kartun yang animasi yang membawa budaya-budaya Southeast Asia. Jarang-jarang gak sih film Hollywood yang memberikan spotlight kepada budaya Southeast Asia? Ya, jarang banget sih. Tapi ada beberapa kritik dalam film itu ya kan? Yap, bener banget. Nah, kritiknya itu apa sih? Jadi, dalam film tersebut, kan negara Southeast Asia itu ada 11 negara dan tentunya dari 11 negara itu budayanya kaya-kaya, intricate dan pastinya sangat deep banget to the roots. Tapi dalam film tersebut, budaya-budaya dari 11 negara tersebut digeneralisasikan dan dibuat menjadi satu budaya saja. Jadi itu seperti gak adil untuk 11 negara Southeast Asia and the hundreds of distinguished cultures within them to claim this movie is meant to publicize all of Southeast Asia. Jadi, if you even kalau dari trailernya aja itu udah bisa dilihat banget kayak at one scene dia lagi nge-portray Thailand, at one scene dia lagi portray Indonesia, at one scene lagi portray Philippines, at one scene Laos. Itu kan kayak mengeneralisasi dari semua budaya-budaya Southeast Asia. Iya. Bahkan ada kritik dari suatu pengamat film tuh dia bilang gini, treating the conglomerate of Southeast Asian cultures as one influence in the colonizers' easy way out, itu adalah suatu ethnocentric constraint on what Asians amount to one group. Jadi dalam film Raya and the Last Dragon ini dia mengklasifikasikan semua budaya dari 11 negara Southeast Asia tuh ke dalam satu film. Which is for me, personally, it's very generalizing dan gak sesimpel itu gak sih membuat semua budaya itu menjadi satu film gitu. Iya sih, karena jadinya tuh itu seolah-olah kayak mix up gitu ya. Semuanya jadi campur aduk gitu. Padahal untuk memportray dari Southeast Asian aja harus dipertanyakan kan. Southeast Asian yang mana yang mau di-portray gitu. Yang mana yang mau diberikan spotlight gitu. Mungkin itu mungkin jadi salah satu kritik yang paling major kritik dari Raya and the Last Dragon ini. Bener banget sih Nis. Cuman lagi-lagi medianya film gitu. Itu kan salah satu media yang cukup soft gitu ya, kayak kok nggak langsung merasakan dampaknya gitu. Bahkan kita kalau nonton film kita enjoy gitu tanpa kita sadar film-film yang tadi disebutin kayak Ex Machina, Raya and the Last Dragon, terus mungkin film-film science fiction lainnya kayak Blade Runner itu banyak portray Asia secara tanda kutip ya merendahkan gitu. Kayak ada nggak sih dampak sosial ekonominya gitu yang bener-bener langsung dirasakan gitu gara-gara stereotip yang diberikan dalam Western pop culture ini. Oke, jadi aku akan jelasin pertama dari khalayak umum dulu ya. Kalau for the people itself, especially to Asian Americans, stereotype tersebut itu diinternalisasikan kepada kehidupan nyata. Jadi apa yang dilihat dalam film-film itu secara subconsciously mereka bawa itu juga ke kehidupan nyatanya. Jadi mereka di-face terhadap stereotype tersebut. Jadi mereka nggak bisa hidup tanpa adanya stereotype tersebut, terutama di Amerika. Jadi they're faced with the very discriminative stereotypes living in America, even though mereka nggak semuanya seperti itu gitu nih. Jadi itu sudah membudaya gitu nih stereotype tersebut. Oke, sudah terinternalisasi lah ya. Selain itu, untuk Asian Americans yang ada di dunia film, it's very difficult for them to find the perfect role without any discriminations gitu. Jadi untuk jadi lead role aja tuh udah susah banget. Dan untuk dapetin role yang supporting ataupun yang
benar-benar mereka their authenticity without any discrimination itu susah. Nah, kalau menurut lo gimana nih tentang hal ini? Kalau misalkan masalah kayak literal tuh gue jadi inget sama, gue pernah baca salah satu interview. Dia namanya Anna May Wong. Anna May Wong ini bisa dibilang sering di considered as the first Chinese American actress gitu. Dan dalam interviewnya itu dia bilang, disclaimer sebentar, dia ini salah satu aktris di era-era film bisu ya, silent era gitu. Dia bilang bahwasanya dia udah capek untuk berkarir di Hollywood karena kenapa? Karena untuk mendapatkan peran, even peran Asian role yang sesuai dengan dia itu kebanyakan produser Hollywood saat itu malah memberikannya ke istilahnya bukan orang-orang Asia itu sendiri, ke orang-orang Hungaria, Meksiko, atau bahkan native Amerika, itu orang-orang Indian gitu. Jadi itu susahnya di situ. Kedua, sekalinya dia dapat peran, nah itu pasti perannya ya orang Asia dong, gak jauh-jauh dari peran itu, tapi perannya adalah peran villain yang jahat gitu. Jadi itu mungkin salah satu, kalau kata dia sih lebih kayak pembatasan gimana berekspresi di Hollywood, apalagi karena physically dia she's Asian kayak gitu. Iya, bener banget sih Nis. Itu Anna May Wong ini benar-benar the first Asian American actress yang benar-benar main di film-film Hollywood. Nah, selain itu Nis juga ada Nis namanya film The Last Samurai. Nah, lead actornya ini The Last Samurai itu kan budaya dari Jepang ya Nis. Iya. Nah, tapi peran utamanya itu dimainkan oleh Tom Cruise. Oke. Padahal orang Jepangnya itu Ken Watanabe, itu dia di cast sebagai supporting role aja. Selain itu pasti Nisa familiar dengan film Doctor Strange kan? I know. Nah, di Doctor Strange itu ada seorang Tibetan kayak ada guru gitu, ada monk, ada suatu biksu yang dia ketemu di India apa di Tibet ya kalau nggak salah. Iya. Dia itu pas Doctor Strange mengalami kecelakaan, dia pergi ke Tibet untuk melaksanakan suatu proses healing, dan di proses healing itu dia ketemu seorang guru namanya Wong. Nah, Wong ini dia dimainkan oleh namanya Tilda Swinton, dan dia itu seorang non POC. Dan ini salah satu yellow face juga sih yang seharusnya dimainkan oleh peran Asia, tetapi malah dimainkan oleh orang yang non POC. Oh, oke. Dan tadi kalau nyebutin kayak Tilda Swinton tadi, itu sebenarnya masih banyak juga sih jajaran aktor atau aktris di, istilahnya aktor-aktris papan atas Hollywood yang selama karirnya tuh dia banyak istilahnya pernah memerankan setidaknya kalau kata bahasa itu example of yellow face gitu ya. Mungkin sebut lah Emma Stone, dia pernah. Terus kalau yang dulu-dulu mungkin nama yang paling terkenal tuh, yang salah satu yang di istilahnya paling terkenal ya si Marlon Brando, terus Katharine Hepburn itu juga pernah. Dan apakah dari example of yellow face ini tuh dia akan membuat kayak create a skew and distorted image gak sih dari Asian American ini? Iya, bener banget sih. The stereotype ini bakal create suatu distorted image of Asian Americans, dan juga dia homogenizes distinct ethnic groups within the Asian continent. Contohnya kayak tadi film Raya kan, yang harusnya budaya Asia itu, Southeast Asia yang sangat heterogen, dijadikan suatu yang budaya yang homogen dalam satu film dan hanya diklasifikasikan menjadi satu aja, itu kan juga jadinya homogenizes banget gitu. Padahal kita tahu Asian itu sangat-sangat diverse gitu kan. Yap, bener banget. Ada lagi gak sih Prit kayak dampak yang benar-benar kayak oh ini impactnya physically gitu, langsung gitu? Ada banget nih. Jadi kan 2 tahun terakhir ini ada pandemi kan, COVID-19. Dan pandemi ini membuat Asian hate ini semakin meningkat persentasenya. Since the outbreak of this pandemic, Asians and people of Asian descent itu have been targets of derogatory language in media reports and statements gitu. Jadi aku ada riset dari
Dari Asian Americans and Pacific Islanders AAPI yang aku ambil dari BBC. Iya. Itu dari 2.808 reported incidents dari bulan Maret sampai Desember 2020. Itu orang Asia, Asian Americans tuh paling banyak mengalami verbal harassment. Sebanyak 70,9% dari mereka. Itu emang parah banget sih Nis, kayak verbal harassment itu. Even aku aja yang bukan Asian American pernah merasakan hal tersebut. Oh iya? Iya, jadi waktu itu aku lagi jalan sama temen aku orang Jepang. Dan itu kejadiannya di Perth. Dan kita lagi jalan biasa aja. Terus tiba-tiba there's a woman came to us and scream at us like, "Hey, you Chinese, go back to your countries." Padahal none of us were actually Chinese gitu loh. Jadi ini real banget sih. Ini it's happening all over the world, especially in public spaces also. Terus ada juga shunning, lalu physical assault, even coughed or spat on, itu sebanyak 6,4. Kalau kayak gitu kan hanya papas-papasan di jalan gitu kan. Oh berarti memang kebencian itu ada gitu ya. Iya benar. Those Asian hate itu real gitu ya. Ada dan nyata banget. Yes. Bahkan itu gak saling kenal kan. Yes, benar gak saling kenal Nis. Berarti memang karena dasarnya ya kebencian terhadap orang-orang yang katakanlah yang berwajah Asia gitu, even they don't know Asia apa gitu kan. Aku mungkin kalau di ranah yang lebih formal kayak workplace kayak gitu pasti ada lah ya. Ada banget nih, even di riset ini juga menunjukkan kalau di workplace discrimination atau refusal of service itu juga ada 8% dari semua kasus tersebut, terutama di Amerika Serikat. Lalu juga kalau di dunia perfilman, tadi kita udah bahas kalau orang Asia itu susah untuk mendapatkan peran di dunia pekerjaan mereka. Nah itu udah salah satu embodiment kalau diskriminasi itu ada gitu. Oke. Dan ini kalau dilihat dari data yang diberikan, terus kayak pemaparan dalam film-film, berarti ini urgensi terhadap kebencian ini tuh harus banget dilawan gitu. Dan pasti Asian community di Amerika kan cukup banyak ya populasinya. Bagaimana sih mereka melawan rasisme ini gitu? Oke, jadi salah satu caranya tuh ada dengan hashtag Stop Asian Hate yang waktu itu muncul. Itu karena adanya peristiwa penembakan di Atlanta di sebuah spa yang menewaskan 8 orang, di antara mereka itu ada 6 orang Asia. Nah, hashtag Stop Asian Hate ini sebenarnya menurut kamu gimana nih Stop Asian Hate ini hashtagnya? Well, kalau hashtag ini menurut gue lebih kayak raising awareness gitu terhadap isu tersebut gitu, dan lebih istilahnya apa ya, membangun kesadaran bahwa mungkin dari hal-hal yang kecil kayak verbal harassment dengan orang yang gak dikenal gitu kan. Well, probably masih banyak orang yang gak tahu itu bahwa itu salah satu aksi rasisme kayak gitu. Mungkin dari hal-hal seperti itu lewat hashtag Stop Asian Hate itu bisa dihentikan gitu. Dan kayak diharapkan sih gak ada lagi ya kayak aksi-aksi yang apalagi sampai physical attack kayak gitu, itu udah parah sih. Dan itu sih paling lebih aware sama aksi-aksi rasisme gitu. Karena kalau misalkan dilihat dari hashtag ini kan juga base-nya on social media gitu. Maksudnya nggak mungkin langsung menjadi outcome-nya langsung jadi kayak semua orang jadi tiba-tiba baik ke semua orang gitu, enggak. Tapi lebih kayak raising awareness, bagaimana hal-hal dimulai dari hal-hal yang kecil kayak misalkan tadi verbal harassment itu udah termasuk aksi rasisme kayak gitu sih kalau menurut gue. Iya bener banget sih. Jadi hashtag Stop Asian Hate ini sebenarnya sebagai soft weapon untuk menarik partisipasi terutama dari para youngsters ataupun wanita. Dan juga Stop Asian Hate ini hashtagnya juga bisa untuk mengetahui opini publik terkait movement tersebut. Oke. Tapi layaknya sebuah hashtag, ini pasti ada ups and downs-nya kan. Jadi once it is not, people don't talk about it a lot, it will go down. Bukan ya kayak suatu hashtag ini trending itu nggak bakal lama. Jadi
it won't stay forever gitu loh. So it's like a temporary effort to actually eradicate this, but we need more that is concrete and more coercive gitu Nis. Karena ini memang juga hashtag gitu kan, jadi mungkin trendingnya akan cenderung menurun gitu, dan lebih ini nggak sih, lebih konkret lagi kalau misalkan karena ini tadi dari pop culture, akan lebih konkret lagi kalau penyelesaiannya juga lewat representasi orang-orang Asia di Western pop culture, ya kan ya? Yes, bener banget nih. Jadi salah satu untuk eradicate Asian hate juga bisa more Asian representatives in Western pop culture. Tapi for me, I think personally we're leaning towards progressiveness karena udah banyak banget bermunculan aktor Asia, directors Asia, film-film Asia, produksi orang-orang Asia yang udah mulai di-acknowledge sama Hollywood gitu. Contohnya ada di film Spirited Away. Siapa sih yang gak familiar dengan film Ghibli ini? Lo pasti udah nonton kan? Lo pasti suka kan? Ya, itu salah satu film animasi yang kayaknya favorit semua orang gak sih, itu Ghibli itu. Bener banget. Jadi tahun 2003 itu 18 years ago mereka udah menang Best Animated Feature di Academy Awards. Jadi Academy Awards sih prestigious banget kan. Jadi to get one itu it's every actor, actress, or director's dream gitu. Tahun lalu juga film Parasite. Nah, Parasite ini terkenal banget waktu itu. Udah nonton belum, Nis? Udah dong, karena Parasite ini salah satu film yang jadi kayak major breakthrough-nya gak sih di Hollywood, ya kan? Bener banget. Film ini juga berhasil menangkan, kalau gak salah ada 3 Academy Awards ya? Iya bener banget nih, ada 3 Academy Awards dan semua itu benar-benar kategori yang keren-keren banget. Even Best Picture aja mereka menang. Best Picture yang diumumin tuh di akhir acara Oscar gitu. Lalu juga direkturnya Bong Joon-ho juga menang Best Director dan juga Best Original Screenplay. Oke, mungkin yang baru-baru ini tuh kalau nggak salah film Minari juga dia menang salah satu Academy Award. Iya, Minari juga tahun ini memenangkan Best Supporting Actress. Jadi Minari ini juga salah satu film yang menceritakan seorang keluarga Asia yang pergi ke Amerika to live the American dream. Jadi mereka juga menang Academy Awards tahun 2021. Kalau dilihat dari ini film-film yang menang baru-baru ini kayak Parasite, Minari, bahkan mereka tidak membawa Asian culture di film-filmnya kan, dan lebih ke generally itu film-film keluarga, film general biasa aja ya kan. Yes, so true. And the cast itu are all Asians. Jadi aktornya yang main di sana juga orang Asia semua. Bahkan production team, the majority of them are Asian. So it's a great achievement to be proud of. Oh, mungkin kalau yang Disney tadi tuh juga Raya and the Last Dragon tuh juga masuk lah ya. Yap. Walaupun itu salah satu, walaupun tadi ada beberapa kritik yang dihadapkan terhadap Raya, tapi we can lie, itu adalah sebuah effort dari Disney yang untuk merepresentasikan orang-orang Southeast Asia. Even though it's not yet perfect, but it's still a way to show the representation of Asians di Hollywood. Oke. Mungkin kalau jadi ngomongin Disney, gue jadi ingat ada Big Hero 6 itu juga termasuk kan ya, representasi Asia di Disney gitu. Yes, Big Hero 6 juga termasuk. Jadi Big Hero 6 itu dia memperkenalkan San Francisco itu di Japanified. Jadi namanya San Francisco. Dan di sana ada orang Asia itu disosialisasikan sebagai orang yang hobi banget merakit robot. Nah, The Notion ini evident di karakternya Baymax. Yeah. Baymax yang lucu itu, yang Baymax nih. Who's not familiar with Baymax? Yang dibuat oleh Tadashi, Japanese university student. Jadi Big Hero 6 itu juga representasi orang Asia but in a more positive spotlight. Oke. Ada juga film yang terkenal banget dan ini lucu banget sih filmnya menurut aku, Crazy Rich Asians. Oh, ya itu sangat-sangat terkenal dan sempat booming juga ya kan film itu. Yes, bener banget. Dan ini mereka menceritakan tentang kehidupan ekstravagan dari orang Asia, terutama yang tinggal di Singapura. Dan ini juga this movie open a new era for Asian representation with its full Asian cast. Oke, berarti
kalau lihat dari sekarang-sekarang ini sebenarnya representasinya it's getting better, tapi tetap masih ada beberapa kritik di sana sini dan pastinya ada improvement ya, perlu improvement terus gitu, dan butuh banyak orang-orang Asia untuk ada di film Western pop culture. Nah Prita, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Udah ada pertanyaan yang cukup bagus banget dari @josinrap. Bagaimana tindakan yang diambil oleh pemerintah ini terkait isu ini, dan bagaimana status Kamala Harris ini sebagai Vice President? Kita tahu apakah status dia sebagai Vice President itu membantu, karena Kamala Harris kita tahu dia kan termasuk people of color gitu. Oke, thank you banget Joshinweb atas pertanyaannya, menarik banget benar Nis. Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya sebenarnya. Aku jawab yang dari pertama ya. Jadi sebenarnya tadi kan sudah ada #StopAsianHate sebagai soft weapon, tapi we need more than a soft weapon. Kita butuh sesuatu yang lebih koerksif, yang lebih yang lebih tercantum dalam suatu hukum positif. Nah, jadi the US Senate ini sudah mempas suatu COVID-19 Hate Crimes Act, dan ini tuh untuk mencegah adanya hate crimes pada masa pandemi ini. Nah, ini udah didukung oleh beberapa senator seperti Mazie Hirono dari Hawaii, Tammy Duckworth, dan juga Representative Grace Meng. Nah, ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Bill apakah he will sign the bill into law or no. So, it's in progress, and let's see how this works out sih. Jadi ini lagi di progress undang-undangnya. Nah, lalu yang kedua, apakah Kamala Harris as a Vice President help? Jadi Harris ini di kalangan Asian American ini seseorang. Jadi Harris ini di kalangan Asian American ini seseorang yang dihormati lah. She's widely respected. Tapi a lot of Asian American leaders too have made it clear kalau a VP alone is not enough. Karena seorang profesor dari San Francisco State University namanya Russell Jung, dia bilang kalau we need more than vice president, karena Asian hate ini adalah national issue that deserve the highest level of coordination and a whole of government approach. Jadi Harris is a great start, a great breakthrough, but we need more than vice president to actually eradicate this issue. Berarti secara dari yang kebijakan-kebijakan yang dibuat juga ini udah getting better ya. Nah, karena nggak terasa nih Prita udah sampai di akhir sesi bincang-bincang kita di episode kali ini. Mungkin aku akan tarik kesimpulan dikit bahwa gerakan Asian Hate dapat diidentifikasi melalui penggambaran orang-orang Asia yang cenderung direndahkan dalam Western pop culture. Stereotip ini telah terinternalisasi dalam kebudayaan Barat, terutama di Amerika Serikat. Gerakan ini diperparah dengan adanya COVID-19 yang menyebar secara pesat ke seluruh dunia. Tentunya efek dari gerakan ini mempengaruhi stabilitas keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional yang mendambakan keadilan serta kesetaraan di seluruh dunia, gerakan ini tentunya harus diperangi sedalam-sedalamnya. Oke deh Prita, mungkin ada tambahan dari Prita nggak? Oke, mungkin aku kasih beberapa references aja. Selain dari jurnal-jurnal, aku sebutin dulu referencesnya ya, Nis. Jadi, pertama ada dari skripsi Isabel Panner, jurnal The Marginalization and Stereotyping of Asians in American Film. Lalu ada jurnal dari Marley D. and Robin Skay, Techno-Orientalism, Japan Panics, dari jurnal Spaces of Identity, Global Media, Electronic Landscapes and Cultural Boundaries. Lalu juga ada dari University of Minnesota oleh J.C. Park, Yellow Future Oriental Style in Hollywood Cinema. Dan selain jurnal-jurnal ini bisa tonton juga film-film yang tadi kita udah sebutin. Oh iya, bener banget tuh. Kayak misalnya bisa dimulai dari Crazy Rich Asians, Big Hero 6, Parasite, Raya and the Last Dragon, dan juga Ex Machina atau Blade Runner. Begitu, Nis. Bener banget tuh. Jadi selain referensi tadi yang disebutin oleh Prita ini, boleh banget film-film tadi yang udah disebutin atau buku-buku buku tadi juga disebutin sama Prita ya di awal perbincangan, itu bisa banget jadi referensi bacaan gitu.
Oke deh Prita, aku mau say thank you banget nih karena udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk bisa ngobrol-ngobrol di podcast ID Session buat episode kali ini. No, thank you so much Anissa for the opportunity. Oke deh, aku juga mau thank you banget buat para pendengar yang masih mendengarkan hingga episode dan menit ini. Jangan lupa follow Instagram kami @fpciui. Jangan lupa juga subscribe YouTube kami, dan pastinya nih jangan lupa untuk follow podcast ID Session supaya kalian terus update sama episode-episode yang akan datang. Aku Anissa selaku host pamit undur diri. Episode Chapter Board of 2021, Thrive with Intelligence. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about Jadi is tanggung money. jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi